Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan cerita hikmah nasihat dari seorang wali min auliyaillah, murid kesayangan seorang wali min auliyaillah, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, beliau adalah murid kesayangan daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Pada malam hari ini Habib Muhammad bin Hadi akan bercerita kepada kita perihal tentang hal yang sedang kita alami, hal yang sedang kita jalani, yaitu kita berkumpul di tempat yang mulia, kita bisa bersama-sama kumpul dengan orang-orang mulia, kita bisa melihat dan memandang wajah orang-orang mulia, sekaligus lisan kita basah bersalawat kepada Nabi yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasanya, perkumpulan ini berada di satu tempat yang mana tempat ini adalah tempat yang disebutkan penuh dengan keberkahan, penuh dengan ibadah, penuh dengan cahaya. Tempat yang biasa dilazimi oleh kita punya guru almarhum al-maghfurlah ad-da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, yang tidak diragukan lagi ruhaniyah beliau hadir di setiap majelis-majelisnya. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi, beliau bercerita, qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, mujalasatu sholihin fiha naf'un kabir. Duduk bersama orang-orang soleh, di dalam duduk tersebut ada manfaat yang bukan kecil, bukan manfaat yang ringan, tapi manfaat yang sangat amat besar. Sampai-sampai beliau berkata, man jalasa inda ahlil khair udda minhum. Barang siapa yang mau duduk di samping orang-orang yang baik, maka orang tersebut dihitung termasuk golongan orang yang baik. Waman ra'ahum, bahkan jangan mau duduk bersama mereka, memandang aja, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memandang orang-orang baik, orang-orang saleh. Au dakhal himahum, atau gak menemukan orang soleh tersebut, tapi kediamannya, majelisnya, magomnya antum ziarahi, antum kunjungi, antum datengin majelisnya, tempat berkumpulnya, maka katanya dibilang rezain wa in kana min ahlil isyan. Maka orang tersebut yang bisa duduk bersama mereka, memandang kepada mereka, masuk di dalam perkumpulan mereka, maka itu orang-orang yang zain, orang-orang yang bagus, orang-orang yang baik. Walaupun hakikatnya orang tersebut masih belum bisa ninggalin dosa. Dia baik di tempat itu, dia baik kalau ketemu gurunya, dia baik kalau ngelihat gurunya. Tapi kalau udah keluar majelis, biasa namanya manusia, pasti bikin dosa. Tapi kata Habib Muhammad bin Hadi, tetap dihitung zen. Itu orang udah baik, itu orang udah bagus. Bahkan diceritakan kata Habib Muhammad bin Hadi, kok bisa orang tukang dosa dibilang masih bagus katanya, kalau masih mau kumpul sama orang-orang soleh, masuk di tempat orang soleh. Ini ada cerita kata Habib Muhammad bin Hadi, yuhka anna lusan dakhala dar Malik bin Dinar. Ini kita nih yang datang ke sini pasti yang namanya dosa pernah kita lakukan. Ini ada dosa yang paling parah. Apa itu? Ada kriminal, ada seorang maling
masuk ke rumah seorang alim ulama, seorang sufi, seorang ahli ibadah yang terkenal, yaitu Al-Imam Malik bin Dinar, seorang yang paling banyak ibadah di zamannya. Dan lucunya ini maling gak tahu ini rumahnya ulama. Wa fattasha jami'il manazil liyasriqa syai'an. Dia cek, dia cari, dia perhatikan, dia cari di setiap sudut-sudut rumahnya Malik bin Dinar untuk dicuri sesuatu harta. Falam yajid syai'an fiha. Ternyata harta yang dia cari kagak ketemu, kagak ada di rumahnya Malik bin Dinar. Nah, iya, namanya ulama masa nyimpen harta? Namanya ulama pasti nyimpen apa? Kitab. Nyimpennya apa? Sejadah. Nyimpennya apa? Tasbih. Nyimpennya apa? Imamah. Ini maling bingung, muter. Kagak ada ini namanya harta sedikit pun katanya. Dan ternyata malam tersebut wa Syekh Malik ibn Dinar yahudduhu. Ternyata Syekh Malik bin Dinar kagak tidur. Diperhatiin sama ini Malik bin Dinar. Ada maling masuk ke rumahnya. Diperhatiin. Falamma hamma bil khuruj. Ketika ini maling udah putus asa, dia muter sana, muter sini, kagak ada harta, kagak ada emas, kagak ada intan berlian. Yang dia cari, yang dia colong kagak ada. Akhirnya ketika dia sudah putus asa mau keluar rumah, galalahu Malik. Tiba-tiba Al-Imam Malik bin Dinar negor itu maling. Ta'al, sini. Dibilang kata ini Malik bin Dinar, ji'ta lailah indana turidu syai'an. Kamu sudah datang malam ini di kediaman kami. Kamu menginginkan sesuatu. Falam tajidhu. Ternyata yang kamu pengen itu nggak dapet ya, nggak ada ya. Wa dakhalta wa anta tami'. Kamu tadi masuk ke dalam rumah dalam keadaan rakus, dalam keadaan tamak, dalam keadaan sangat mendamba-dambakan sesuatu yang ingin dicuri. Wal'an, sekarang kata Imam Malik bin Dinar, idza adimtal khair hissi, apabila kamu tidak mendapatkan yang namanya kebaikan yang bisa dirasakan oleh panca indera, baik itu makanan, baik itu perhiasan dan lain sebagainya, insyaallah lam ta'dimil ma'nawi. Insyaallah kalau ente gak dapat yang hissi, yang bisa dirasain oleh panca indera ente, duit atau harta dan lain sebagainya, insyaallah ente gak akan kehilangan tuh yang namanya kebaikan maknawi. Kebaikan yang gak bisa dirasakan oleh panca indera tapi dirasakan oleh jiwa. Gimana caranya? Irka fi sajadati rak'atain. Udah sekarang ya, udah ketakap basah, daripada entar jadi rame, mendingan sekarang begini dah. Ente sekarang sholat 2 rakaat di sejadah aneh, kata Imam Malik bin Dinar. Akhirnya ini maling karena udah ketahuan, malu, daripada ntar diteriakin maling, disuruh sholat, ya udah cuman sholat doang. Faqama wa tawadda'a. Akhirnya ini maling bangun, lalu dia cari air untuk berwudu. Setelah berwudu, ahrama bi rak'atin ala sajadati Malik bin Dinar. Akhirnya dia mulai takbiratul ihram, sholat 2 rakaat, tapi bukan sembarangan sholatnya. Di mana? Di sejadah tempat ibadahnya Imam Malik bin Dinar. Itu sejadah tempat sujudnya Imam Malik. Itu sejadah jadi saksi hidupnya nangisnya Imam Malik. Ini sejadah tempatnya yaitu bermunajatnya Imam Malik bin Dinar. Ini maling tukang maksiat, dia sujud di tempat sujudnya Malik bin Dinar. Dia ruku di tempat rukunya Malik bin Dinar. Maka ketika ini maling sedang sholat, fada'allaha lahu Malik bitaubah. Didoain sama ini Imam Malik bin Dinar tuh maling. Biar apa? Biar Allah subhanahu wa ta'ala mau memberikan taubat kepadanya. Ternyata
doanya Malik bin Dinar, seorang sufi, seorang alim al-alamah, seorang yang ahli ibadah kekasih Allah. Faqabilallahu du'aahu, Allah terima doanya Malik bin Dinar. Wa ma kharaj min inda Malik illa wa huwa fi alam tsani, tidaklah dia keluar itu maling dari kediaman Malik bin Dinar kecuali dia seperti sudah berada di dalam alam yang berbeda dibanding daripada yang sebelumnya. Wa dhaharat alaihi basyairul gobul, bahkan nampak padanya yaitu anugerah-anugerah diterima taubatnya orang tersebut. Wa dhahara fi wajhi nuru ta'ah, bahkan nampak pada wajah maling tersebut cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan wajah tersebut pernah sujud di wajah yang mana Imam Malik bin Dinar pernah sujud di sejadah tersebut. Maka falamma asbahas sabah, maka ketika masuk di waktu pagi hari, aradahu ikhwanuhu minal lusus, ternyata dia punya circle, dia punya tongkrongan, teman-teman dia maling semuanya. Dia pagi hari dicegat sama teman-temannya para maling. Wagalaloh, seraya ini teman-temannya heran kepada nih orang tersebut. Dia tanya, ya Fulan, Fulan, nadzunnukal bareha wajadta sarkatus surur ala wajhik. Bahir katanya, kita nyangka nih tadi malam kayaknya ente dapetin colongan yang hasilnya membahagiakan nih. Kenapa? Wajah ente jelas banget. Wah, besem aja dari tadi. Seneng banget kayaknya romannya. Wah, ini kayaknya bakal dapat sesuatu nih tadi malam nih. Colongan apaan ente katanya. Faqala lahum, maka ini orang maling tersebut dia berkata kepada teman-temannya, amma sirqatul mal fama wajadtu syai'an. Adapun colongan harta, colongan duit yang ente maksud, maka sesungguhnya saya tidak mendapatkannya sama sekali. Walakin wajadtu sirqatan nur wal ilm. Akan tetapi tadi malam saya dapetin apa? Saya dapetin colongan cahaya. Saya dapetin colongan ilmu dari rumahnya Imam Malik bin Dinar. Kenapa? Dahal dar Malik bin Dinar. Tadi malam saya nggak sengaja masuk rumahnya seorang alim ulama, seorang sufi, ahli ibadah, seorang imam besar yang bernama Malik bin Dinar. Walam ajid syai'an fi baitih, yang namanya ulama, ya anak ubek-ubek dari ujung ke ujung, kagak ada sesuatu pun yang saya temukan di rumahnya yang berharga. Isinya kitab, isinya sejadah, isinya tasbih, isinya imamah, gamis dan lain sebagainya. Wala hamamtu bil khuruj da'ani, maka ketika saya berniat untuk keluar dari rumahnya, ternyata dia ngelihat aneh, dia panggil aneh. Wa qala ta'al warqa' rak'atain fi sajadati, dia bilang sini. Enter sholat dulu 2 rakaat di sejadah aneh. Faraka'tu fiha, ya terpaksa. Udah ketahuan ketangkep basah daripada entar rame disuruh sholat doang, ya udah ana sholat aja 2 rakaat di sejadahnya Malik bin Dinar. Ternyata wada'allaha li bitaubah. Waktu ana sholat 2 rakaat tuh Imam Malik bin Dinar doain aneh. Doain ana biar ana taubat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Faqabilallahu du'aahu. Ternyata doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wa taba alayya. Dan Allah memberikan taubat kepada saya itu malam. Wa hadza sururu ta'ah. Nih kebahagiaan ana besem, wajah ana berbinar-binar, wajah ana pagi ini bahagia. Ini adalah kebahagiaan karena saya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima taubat ana. Allah hapus semua dosa-dosa ana, keberkahannya daripada saya sholat di tempat sholatnya seorang kekasihnya Allah. Saya sholat didoain sama kekasihnya Allah. Maka kalau saya sudah jadi di tempatnya kekasihnya Allah,
maka otomatis saya bukan maling sekarang. Walastu rafiqakum ba'dama dhahara alayya nur wasurur. Maka saat ini juga saya bukan teman ente lagi. Ente ini bukan yang namanya circle aneh. Ente bukan temen tongkrongan aneh lagi. Kenapa? Karena setelah nampak pada saya cahaya ketaatan, cahaya daripada ilmu, cahaya daripada kebahagiaan ini, maka jelas bahwasannya anak ini adalah kelompoknya Malik bin Dinar, kelompoknya para kekasih-kekasihnya Allah, kelompoknya orang-orang yang dekat dengan Allah, kelompoknya orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin, kita gak ninggalin istiqomah kita, hadir di majlis burdah kita punya guru. Insyaallah kalau orang-orang pulang dari tempat usahanya bawa duit, dari tempat kerjaannya bawa gaji, antum pulang dari tempat ini bawa cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah. Antum semua dapat doa dari kita punya guru Habib Hasan, karena antum sudah berkumpul di tempatnya Habib Hasan, antum sudah duduk di tempatnya Habib Hasan. Insya Allah Bama nakhib, insya Allah kita semua gak kecewa. Keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dan kita semua bukan cuma dikumpulkan di dunia, insya Allah dikumpulkan di barzah, dikumpulkan di mahsyar, dikumpulkan di surga bersama guru kita, bersama datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Bismillah, alhamdulillah ya.